Baik Bapak Ibu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, pada sesi sore hari ini adalah saya yang mengisi pembelajaran kita sore ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu, sebelum saya mengajak Bapak Ibu berdiskusi pembahasan, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu, karena dalam proses pembelajaran ini kalau saya banyak ngomong, Bapak Ibu banyak ngomong, cuma kalau tidak saling kenal itu tidak akan bermakna. Baik, Bapak Ibu, ini nama saya Kalaun SPD. Saya adalah Kepala SD 84 Utara. Saya juga fasilitator grup gerakan tertentu. Alamat saya di Desa Sidemukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bogor Utara. Ini nomor WA saya, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, saya share berbesar. Nampak ya? Nampak Pak? Ibu ya? Nampak. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, saya sampaikan dulu Bapak Ibu kesepakatan belajar kita pada sore hari ini. Diharapkan semua Bapak Ibu nanti dalam pembelajaran ini membuka diri terhadap perbedaan dan pendapat, bertanya dan berbagi pengalaman. Semua membuka videonya Bapak Ibu on, ya, kecuali kalau memang kendala jaringan boleh ditutup, atau ada keperluan sebentar ke belakang boleh ditutup. Untuk Bapak Ibu menanggapi, bertanya, atau yang lainnya, silakan raise hand ya Bapak Ibu ya. Kemudian diharapkan semua Bapak Ibu dalam proses belajar ini berpartisipasi aktif dalam diskusi. Apabila sudah mendapat kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, maka berikan kesempatan kepada kawan yang lain untuk bertanya atau berbagi cerita. Chatbox ada juga disediakan Bapak Ibu, digunakan sebagai media bertanya dan berbagi pendapat dan pengalaman. Kemudian menjaga ketenangan ruang virtual Zoom kita ini Bapak Ibu, dengan selalu memonitor mikrofon dan video agar proses belajar menjadi kondusif dan bermakna. Kita ini konsisten Bapak Ibu dengan waktu saat mempresentasikan ide, bertanya atau berbagi pengalaman. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau bertanya? Cukup jelas Saya Pak. persilakan, atau ada yang menanggapi, silakan. Saya rasa cukup jelas Pak. Cukup Iya. jelas pembukaan. Iya. Sudah cukup Oke, jelas. Pak. Lanjut aja. Oke Pak Joko, Pak Suwari, terima kasih tanggapannya. Kalau sudah jelas kita lanjutkan lagi. Bapak Ibu, ini topik pembelajaran kita pada sore hari ini adalah peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Adapun tujuan yang nanti hendak kita capai adalah diharapkan semua Bapak Ibu nanti dapat memahami perannya sebagai pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Pada sore hari ini Bapak Ibu, kita tidak memakan waktu yang lama, kita cukup satu kali pertemuan sampai jam 4 sore Bapak Ibu ya. Setelah itu kita selesai, untuk besok lagi kita ada pertemuan. Sore ini sampai jam 4 kita. Oke Bapak Ibu, dilanjutkan. Nah, Bapak Ibu, dalam pembahasan pemimpin dalam pengembangan pembelajaran ini kita ikuti alur merdeka Bapak Ibu ya. Barangkali Bapak Ibu udah paham ya dengan pembelajaran sebelumnya alur merdeka itu bagaimana. Ya, merdeka itu bukan artinya kita selama ini belum merdeka. Kita udah merdeka tahun 45. Tapi merdeka di sini dalam konteks pembelajaran, dalam konteks kurikulum, merdeka itu adalah alur dalam proses pembelajaran, baik di sekolah dengan konteks siswa kita di sekolah ataupun guru kita di sekolah. Nah, kita mulai merdeka itu, alur merdeka Bapak Ibu mulai dari diri. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita refleksi sejenak.
pengalaman terkait materi yang akan disampaikan. Secara lisan aja, Bapak Ibu ya. Nah, Siap. kita refleksi. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan terkait dengan pemimpin dalam pembelajaran? Yang nomor 1 aja dulu. Ya Pak Suari, silakan. Tolong slide-nya Pak. Itu di slide masih nama Bapak. Maksudnya itu pindahkan slide-nya. Oh, masih itu Pak ya? Iya. Oh iya Pak. Nah ya. Oke. Maaf Pak ya. Oke, ini begini aja Pak ya. Iya, Pak. Sudah nampak Iya. Pak? Sudah, Pak. Jelas, Pak. Nah, jelas lah Iya. itu. Lanjut Pak. Lanjut, Pak. Ya, kita mulai dari diri, yaitu kita refleksi yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu masing-masing terkait dengan pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Coba diceritakan secara singkat. Tadi Pak Suari Rang SN, silakan Pak Suari. Jadi mengenai pemimpin dalam pembelajaran tentunya ini guru ya. Guru dalam menerapkan implementasi kurikulum merdeka ya. Ya. Jadi tadi sudah disebutkan Pak Bapak ya tentang alur-alurnya ya. Merdeka yaitu mulai dari refleksi diri ya dan seterusnya sampai pada aksi nyata. Ya. Itu sudah jelas yang Bapak sampaikan ya. Teman yang menjadi ganjalan tentunya kepemimpinan dalam pembelajaran, mohon penjelasannya apakah ini dalam bentuk supervisi atau gimana? Oke, mantap sekali Pak Suari. Terima kasih atas ceritanya dan pertanyaan kalinya. Ini kita refleksi Bapak Ibu ya. Jadi saya meminta Bapak Ibu menceritakan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu terkait dengan pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Nanti apa yang ditanyakan Pak Suari nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kita bahas sama-sama di eksplorasi konsep. Oke, masih ada Pak Joko, bagaimana? Cukup, Pak. Lanjut, Pak. Oke, terima kasih. Nah, itu ada refleksi kita Bapak Ibu ya untuk apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini kita masuk ke tahap yang kedua dari alur merdeka, yaitu eksplorasi konsep. Nah, di sini saya akan menyampaikan Bapak Ibu tentunya dari sumber yang bisa kita yang jelas ya, yang bisa dimengerti dan dipercaya dari Kemendikbud. Jadi yang dimaksud dengan kepemimpinan pembelajaran itu Bapak Ibu ya, kepemimpinan yang memfokuskan atau menekankan pada pembelajaran. Komponen-komponen kepemimpinan pembelajaran itu meliputi kurikulum, proses belajar mengajar, asesmen, penilaian, pengembangan guru, layanan prima dalam pembelajaran, dan pembangunan komunitas belajar dalam sekolah. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya. Nah, ini masih dalam eksplorasi konsep Bapak Ibu. Kepemimpinan pembelajaran sangat penting untuk kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Mengapa? Karena ya kepemimpinan pembelajaran itu bisa meningkatkan prestasi belajar siswa secara signifikan. Mendorong dan mengarahkan warga sekolah untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, memfokuskan kegiatan-kegiatan warga sekolah, menuju ke tercapaian visi, misi, dan tujuan sekolah. Dan yang selanjutnya, membangun komunitas belajar warga dan bahkan mampu menjadi sekolah sebagai sekolah belajar atau learning school. Oke Bapak Ibu, sampai di sini jelas ya, paham ya Bapak Ibu ya? Paham, Pak. Paham, jelas Pak. Oke, nanti kalau belum itu boleh ditanggapi atau ditanyakan kalau belum. Selanjutnya Bapak Ibu ya, masih dalam eksplorasi konsep. Model kepemimpinan pembelajaran yang efektif itu Bapak Ibu ya, ada 15 macam. Yaitu merumuskan dan mengartikulasikan tujuan, mengarah dan membimbing pengembangan kurikulum, membimbing pengembangan dan perbaikan proses pembelajaran, mengevaluasi kinerja guru dan mengembangkannya, membangun komunitas pembelajaran,
menerapkan pemimpinan visioner dan situasional, melayani siswa dengan prima, dan seterusnya. Bisa Bapak Ibu baca sendiri di modul yang sudah Bapak Ibu download di LMS itu ya. Ada 15 model kepemimpinan ya, sampai menyediakan sebagian besar waktu untuk pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, ini saya sampaikan ya yang intinya saja. Untuk lebih mendetailnya, untuk lebih rincinya, uraiannya itu bisa dibaca di modul yang sudah Bapak Ibu download, yang sudah saya kirim linknya itu ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dan ditanggapi? Cukup Pak. Silakan Pak Joko. Saya rasa cukup Pak. Ya. Gimana Pak Suari, Resen? Gimana? Udah terjawab dari pertanyaan saya di awal Pak, yang tentang pembinaan pembelajaran dengan uraian Bapak tadi udah cukup jelas. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi itu intinya, kita selaku pendidik harus selalu mewujudkan, berupaya menjadi pemimpin pembelajaran yang baik untuk anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu. Ini selanjutnya adalah ruang kolaborasi Bapak Ibu ya. Nah, ini ada tugas kelompok Bapak Ibu tentang kepemimpinan dalam pengembangan pembelajaran di sekolah dan tugas kelompok. Silakan nanti Bapak Ibu pindah ke room kecil. Di chat itu, di kolom chat sudah saya sediakan itu ya, link masing-masing room kelompok. Itu silakan nanti apa yang akan dibahas di room kelompok itu. Pertama, strategi apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang ideal di sekolah. Nah, itu yang akan dibahas yang pertama dalam kelompok. Yang kedua, ada tabel, berilah tanda centang pada tabel jika sudah melaksanakan komponen-komponen kompetensi dalam pemimpin pembelajaran. Itu ada tabelnya, itu bisa dilihat Bapak Ibu di room kecil. Itu ada tugas kelompok, ada linknya, template-nya yang sudah saya bagikan di kolom chat di tugas kelompok itu Bapak Ibu ya. Itu untuk kolaborasinya. Selanjutnya Bapak Ibu ya, untuk demonstrasi kontekstualnya itu adalah tugas individu. Tadi ya, yang ini ruang kolaborasi itu adalah tugas kelompok, nanti dikerjakan. Ini adalah demonstrasi kontekstualnya, itu tugas individu. Ada di Padlet, di kolom chat sudah saya kirim linknya untuk demonstrasi kontekstual ini, untuk tugas individu ini Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan, ini ada tugas kelompok, ada tugas individu, kemudian ada elaborasi pemahaman. Ini pengayaan materi bersama saya. Jadi ini pengayaan materi ini ya, itu akan kita selesaikan nanti setelah waktu istirahat ya. Setelah istirahat 15 menit kita lanjutkan ke pengayaan materi bersama saya nanti tentang materi yang sudah dibahas ini. Oke Bapak Ibu ya. Nah, aksi nyatanya ya Bapak Ibu, implementasikan yang sudah Bapak Ibu dapatkan hari ini, topik pemimpin dalam pengembangan pembelajaran untuk perubahan di sekolah. Bapak Ibu kerjakan aksi nyata itu berdasarkan format yang dikirim di LSMS. Setelah dikerjakan format yang ada di LSMS itu, Bapak Ibu kirim atau unggah di LMS itu. Kirim, ada menu unggah itu. Oke Bapak Ibu, kesimpulannya pada hari ini, sore hari ini ya, tidak banyak. Jadi kita harus menjadi pemimpin pembelajaran yang baik di sekolah dengan menggunakan alur merdeka ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kiranya sampai di sini Bapak Ibu penjelasan saya. Ada yang mau ditanggapi atau bertanya silakan. Ya cukup jelas Pak. Cukup Pak, cukup jelas. Pak Joko bagaimana? Cukup jelas Pak. Saya tadi izin ke toilet sebentar Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau memang dirasa
sudah jelas, tidak ada yang ditanyakan, tidak ada yang ditanggapi. Ya silakan Bapak Ibu nanti kerjakan di kelompoknya, kemudian lanjutkan dikerjakan secara individu. Linknya masing-masing sudah saya share saya bagikan di kolom chat. Kemudian buka LMS, kerjakan lembar refleksi yang ada di LMS, kemudian diunggah. Kalau sudah itu selesai tugas Bapak Ibu hari ini, kita akan menerima tugas baru, pembelajaran yang baru untuk besok pagi. Siapa? Itu saja Bapak Ibu, ya? Iya Pak. Oke, kalau sudah jelas, tidak ada yang ditanyakan, ini saja untuk sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kalau ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan melalui chat atau apa pada saya langsung. Oke Bapak Ibu itu ya? Iya Pak. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat. Kita jumpa besok pagi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.